adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 5 Mei 2021, pekan kelima Paskah. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kesatuanmu, kasihmu dengan Putramu Yesus dan Roh Kudus adalah kesatuan kasih yang tidak bisa lepas satu sama lain. Kami ingin mengimaninya dan melaksanakannya, namun kami banyak mengalami hambatan karena kesombongan kami, keegoisan kami. Karena itu ajarlah kami Bapa untuk tahu sumber hidup, yaitu Engkau sendiri, yang mana kami mencari Engkau, bukan mencari dunia ini. Ajarlah kami untuk melihat dengan jernih dan jelas apa tujuan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggallah aku di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya punya seorang kenalan. Ketika dia sudah drop mencari saya dan menceritakan pengalamannya bahwa dia adalah orang yang pergi ke luar negeri dan sukses dalam pekerjaannya sebagai pengusaha. Semua yang dikerjakan itu menghasilkan, bahkan dia merasa hebat sebagai orang Indonesia, orang pertama yang mempunyai Mercedes-Benz saat itu. Uang banyak, pergi kemana, ke klub, minum-minum, pokoknya bersenang-senang. Dan dia juga bergaul dengan teman-teman yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka punya konsep apa? Tuhan itu masa depan. Saat sekarang tidak usah ngomong-ngomong tentang Tuhan. Anggap dia tidak ada. Hah? Katanya pertama kali. Betul, teman-temannya katakan. Pelan-pelan dia masuk di dalam jaringan itu. Dalam tempo 5 tahun, dia sudah berubah menjadi seorang yang ateis, tidak percaya sama Tuhan. Tetapi Tuhan sayang sama dia. Secara material, usahanya menanjak terus turun
juga cepat sekali. Sampai akhirnya apa? Teman-temannya yang dulu pinjam uang sama dia, dan juga dia rupanya bersikap kejam dulu tuh, sudah kembalikan, sekarang dia tidak punya uang, pinjam uang sama temannya, tidak diberi. Sampai akhirnya suatu hari dia amat sangat lapar. Dan dikatakan ini persis sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan Yesus, anak yang hilang. Itulah aku. Dia menangis merenungkan tentang kejahatannya. Dikatakan betul, yang dikatakan oleh Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dan saya ini sebagai ranting, saya tidak memakai lagi pokok anggur yang benar, menjadi ranting yang kebablasan. Akhirnya apa? Saya ini sebuah pokok pohon anggur yang kena benalu. Habis dimakan benalu kehidupan. Sampai makan satu piring pun susah. Dan disitulah saya menangis menyesali kesombongan saya. Harus kembali sesuai dengan kata-kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak beres dibuang, kan tidak menghasilkan apa-apa. Apakah aku termasuk ranting yang tidak berbuah itu? Saya katakan tidak. Tuhan itu maha bijaksana, maha murah, maha rahim. Ayo datang. Dalam gereja itu ada sakramen pengakuan, mengakulah dengan baik. Lalu dia mulai merangkak perlahan-lahan, bisa hidup. Ya. Piring yang satu diisi lagi, piring 2, 3. Dia katakan, saya bersyukur walaupun saya tidak memakai Mercedes-Benz seperti dulu, atau Alphard, atau Ferrari. Cukup dengan motor, ya, yang bisa membawa kami ke sana kemari, tetapi dengan motor yang sederhana tadi, hidupku lebih bahagia. Aku bisa makan dengan sambal dan mentimun pun rasanya lebih enak. Kenapa? Aku sudah menyimpan di dalam hati. Biarlah Yesus, apapun yang terjadi, yang paling penting adalah Engkau ada di dalam hatiku, bukan di dalam barang-barangku. Aku lebih berharga daripada barang-barang itu. Biarlah aku menikmati kehidupan ini dengan sederhana, karena dulu pun juga aku orang yang sederhana. Makan secukupnya, ada kesehatan, apalagi pada masa pandemi ini. Aku tetap sehat, syukur kepada Tuhan. Insya Yesus katanya. Maka mari saudaraku terkasih, dalam permenungan hari ini, ya, disambung, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar, katakan. Aku tidak meminta banyak seperti dulu. Ternyata dulu itu Tuhan menguji saya. Ternyata saya gagal dalam ujian hidup. Dan sampai saya merana, sampai satu butir nasi pun tidak punya. Dan kini aku sadari bahwa hidup adalah sementara. Dan dalam kesementaraan itu aku harus isi dengan sungguh kualitas yang tinggi. Takut akan Dia, percaya kepadanya, ikutlah Dia. Dan Tuhan memberikan kepadaku kelimpahan. Bukan dalam jumlah seperti dulu, angka materi, tetapi aku merasa bahagia. Aku bersyukur Tuhan, karena aku berjalan di sebuah perbukitan pegunungan hidup, lalu jatuh ke dalam jurang, dan di sanalah aku refleksi. Dan ternyata Engkau tetap memangku saya dalam hidup ini. Ayo saudaraku terkasih, mari dengan pengalaman orang ini kita belajar untuk melihat kembali langkah-langkah kita. Karena pada waktunya Yesus akan berkata,
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, kamu akan diberi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.